Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, saya akan bincang-bincang dengan Pak Ketua menyangkut badan usaha Sawargi Siliwangi yang katanya sekarang ini udah memproduksi usaha rokok kretek ya Pak Ketua ya? Betul, rokok kretek. Bisa dijelaskan Pak Ketua, ide Pak Ketua menjual ataupun produk rokok kretek itu bagaimana awalnya Pak Ketua? Awalnya itu dulu saya pernah jualan rokok merek tertentu lah. Saya ngampas itu pakai motor ke kampung-kampung. Dan saya rasakan memang keuntungan dari rokok itu lumayan gitu. Hasil lah gitu. Nah, ketika dengan adanya Sawargi Siliwangi Indonesia ini memerlukan dana operasional untuk kegiatan paguyuban yang cita-cita paguyuban itu ingin mandiri, tidak mengandalkan bantuan. Nah, saya terbersit dulu sering ngampas rokok, pernah berdagang rokok. Alangkah bagusnya kalau kita ini punya produk rokok merek Siliwangi dengan harapan rokok ini rokoknya orang Sunda. Dan ketika ada rokok Siliwangi yang sudah familiar dengan telinga orang Sunda, maka rokok ini akan cepat dikenal gitu. Akhirnya ide itu saya laksanakan. Saya cari peluang mengenai rokok ini, akhirnya ketemu. Kebetulan memang Sawargi Siliwangi Indonesia ini sudah berkembang ke Indramayu, Cirebon, bahkan sampai ada yang di Jawa Tengah anggota kita. Nah, saya kontak dengan para pengurus di sana yang rata-rata rokok ini diproduksi di Jawa Tengah gitu kan. Akhirnya sampailah kesampaian ide saya itu untuk memproduksi rokok merek Siliwangi bekerja sama dengan salah satu pabrik yaitu Daniel Jaya di Cirebon. Nah, jadi kita mengajukan hak paten, merek dan rasa dengan ke Dinas Perdagangan, ke Bea Cukai. Akhirnya keluarlah izin bahwa Sawargi Siliwangi Indonesia punya rokok merek Siliwangi dengan rasa yang sudah di lab, dengan perizinan sudah lengkap, baru kita produksi rokok Siliwangi ini. Alhamdulillah sekarang kita walaupun hanya dengan mengandalkan jaringan yang ada di paguyuban ini, rokok ini udah mungkin pemesannya udah banyak gitu. Sampai kita belum iklan aja kuota pemesanan ini melebihi daripada pembuatan. Oh gitu ya. Jadi ya kita sekarang mampu produksi itu seminggu itu hanya 20 bar. 20 bar. 20 bar itu berarti kan 200 slop sampai 2000 bungkus. Pemesan sudah sampai 400 slop. Ya, terus 40 bar lagi. Nah, ya kita Bandri sekarang ini lagi merekrut lagi tenaga kerja. Untuk pabriknya ditambah tenaga kerjanya agar sesuai dengan pesanan kita bisa memenuhi kuota permintaan daripada pemesan. Oh ya, terus Pak Ketua punya ide gagasan sampai memunculkan untuk penjual ataupun menjual rokok ini dari mana ini Pak Ketua ini? Kalau ide gagasannya ya jelas ketika kita namanya paguyuban ini sering kumpul. Hampir 90% yang anggota paguyuban ini merokok gitu. Jadi kalau kumpul ngopi merokok. Nah, kenapa kita nggak bikin rokok sendiri gitu kan? Paling tidak saya berpikir itu udahlah anggota Siliwangi merokok sendiri aja, keuntungannya nanti kita kembalikan lagi ke organisasi gitu. Nah, itu tidak terlalu muluk-muluk, saya tidak terlalu berfantasi terlalu jauh. Kenapa sih anggota Siliwangi aja dulu yang merokok gitu? Rokok merek Siliwangi. Tapi alhamdulillah sekarang memang karena Siliwangi ini walaupun anggotanya hanya mungkin sekitar 200 lebih, tapi kan jaringan di bawahnya seperti kita membina paguron silat. Nah, satu paguron itu kan anak didiknya sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan. Nah, memang Sawargi Siliwangi Indonesia itu kalau di pusat, di daerah itu hanya beberapa ratus itu. Tapi di bawahnya itu kita beberapa paguron kan kita bina, kita gabung ke kita, ada yang misalkan paguron debus, paguron silat, nah kita yang bina. Nah dari bawahnya itu yang jaringan itu yang banyak itulah yang kita manfaatkan, dan alhamdulillah itu untuk rokok pun
idenya itu dari situ, kenapa kita tidak merokok yang keuntungannya itu kembali ke kita gitu kan. Terus jenis rokok ini jenis rokok kretek, dan kenapa dikasih nama Siliwangi Pak Ketua? Nah, kalau untuk rokok kretek ini kan memang rata-rata untuk peminatnya ini kalangan apa ya, orang Sunda itu kebanyakan lah gitu. Saya berharap kalau untuk merek, berharap ketika misalkan Mbak Andri merokok nih, saya suguhin rokok Siliwangi, nah begitu pulang itu akan ingat dengan merek tersebut karena udah familiar dengan telinga orang Sunda gitu kan. Juga tidak terlepas daripada katakanlah wangsit Siliwangi untuk paguyuban yang mengharumkan Siliwangi ini. Dengan apa ya, dengan berusaha sendiri gitu. Kita tidak mengandalkan bantuan ataupun bantuan ya tetap kita terima, tapi itu memang jarang terjadi Pak Andri. Tetap aja kita tuh harus berusaha bagaimana Siliwangi itu atau benar-benar wangi gitu. Nah, wanginya itu dengan ini lah, dengan rokok ini gitu kan, yang anggota sendiri merokok, keuntungan dikembalikan untuk kepaguyuban. Disitulah kita bergerak untuk dana operasional, kegiatan keagamaan, sosial, budaya. Ini dari keuntungan rokok Siliwangi ini. Terus Pak Ketua, rokok Siliwangi ini kan produksinya di Cirebon ya, Pak Ketua. Jadi seolah-olah Pak Ketua ini sebagai penggagas ataupun direktur pemasaran Pak Ketua ya. Apa gimana Pak Ketua ini? Bisa dijelaskan? Nah, begini, di sana tuh ada satu pabrik baru, Daniel Jaya. Jadi pabrik ini hanya memproduksi. Nah, hak paten, penjualan dan sebagainya itu punya Sawargi Siliwangi. Jadi pabrik tidak bisa menjual. Yang berhak menjual itu kita. Karena ini perizinannya merek Siliwangi ini punya kita. Hak patennya nah, udah begitupun ya hak patennya. Begitupun kita tidak bisa memproduksi karena hak produksi itu ada di mereka. Pabrik, ada di mereka. Gitu. Itulah bentuk kerjasamanya. Walaupun sebenarnya pabrik itu yang punya pabrik itu anggota Siliwangi juga. Gitu. Oh masih pengurusan. Anggota pengurus Siliwangi Cirebon. Cirebon. Jadi seolah-olah Sawargi Siliwangi Indonesia ini kan berbagai macam usaha ya Pak Ketua ya. Betul, dan sekarang kan ada rokok Pak Ketua ya. Terus segi pemasarannya itu bagaimana Pak Ketua? Karena kan saya lihat emang biarpun ini belum ada iklan ataupun dipasarkan, cuman pemesanan udah banyak Pak Ketua ya. Bisa dijelaskan Pak Ketua itu bagaimana itu Pak Ketua? Metode ataupun marketing untuk menyebarkan rokok Siliwangi ini bagaimana Pak Ketua ini? Awal pemasaran, saya kan ada pengajian rutin, Banti. Pengajian rutin di Cisalak, kita undang untuk hadir dalam pengajian rutin. Lalu kita kasih, nah ini untuk saat ini, untuk pengajian jangan membawa rokok. Karena Sawargi Siliwangi Indonesia menyediakan rokok. Gitu. Akhirnya kita kasih tuh, satu orang, satu bungkus, ada yang taruh di gelas, mereka nyobain. Ternyata rasanya itu mantap gitu. Rasanya raja-raja. Iklannya makanya kan rasanya raja-raja ya, Pak. Oh iya sih. Dan memang ini nyata ini, silahkan dicoba. Rasanya itu semua masuk. Akhirnya dari situ aja mereka tuh langsung pesan. Seperti dari Cijampang, Pagelaran, begitu merokok Siliwangi ini langsung pesan 100 slop. Oh jadi udah banyak pesanan juga Pak Ketua? Ya, alhamdulillah. Langsung begitu rasa itu terasa enak, nikmat. Nah, langsung mereka pesan dari Ciranjang. Kemarin minta 8 bal atau 8 bal itu berarti kan 80 slop. Nah, 8 berarti kan 8.000 bungkus itu. Nah, itulah hanya dengan mengandalkan kita jaringan paguyuban aja, alhamdulillah untuk pemasaran ini pemesan itu kita belum terlayani semua. Mungkin nanti kalau sudah merambah lebih besar lagi kita akan pasang iklan. Terus ngomong-ngomong katanya dari keuntungan ataupun penghasilan daripada ini disisihkan 30% untuk kegiatan sosial. Jenis apa aja Pak Ketua itu sosial Pak? Kegiatan keagamaan, keagamaan, sosial dan budaya. Seperti kalau keagamaannya setiap malam Jumat di sekretariat ini mengadakan ratiban rutin yang dipimpin oleh salah satu habaib. Nah, yang datang untuk mengaji ini kan punya keuntungannya banyak Bang. Datang ke sini kasih ilmu, dikir bareng-bareng, dikasih rokok, kopi, bahkan makan. Nah, itu keuntungan daripada rokok tadi. Terus kegiatan bulannya ada, bulanannya di majlis
Ta'lim An-Nadir, pengajian muda. Kita juga yang danai. Setiap minggunya bahkan di Jumat paginya kita santunan yatiman. Oh, ada santunan Di sekretariat ini alhamdulillah sudah berjalan itu semenjak berdiri SSI juga itu sudah jalan. Sekarang alhamdulillah ada keuntungan lagi dari rokok. Kita akan menyebar ke daerah-daerah. Daerah-daerah untuk santunan yatim tiap minggunya itu di hari Jumat. Bahkan saya mengundang mungkin dari kalau nanti sudah memang produksinya sudah berjalan lancar, para pengurus di tiap kecamatan ini diwajibkan untuk mengadakan santunan yatim setiap hari Jumat. Jadi pemirsa Warta Desa, ternyata dari keuntungan penjualan rokok Sawargi Siliwangi ataupun rokok Siliwangi ini dibuat untuk kegiatan agama, sosial, dan budaya. Jadi ada kegiatan rutinan pengajian ataupun rotiban dan santunan terhadap masyarakat ataupun anak-anak yatim piatu di sekitar kampung ini ataupun di Kecamatan Cibeber dan yang lain-lainnya. Terus Pak Ketua, harapan Pak Ketua ini menyangkut usaha rokok ini bagaimana Pak Ketua ini? Usaha rokok ini saya berharap usaha ini dari anggota untuk anggota yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Jadi memang saya lebih mengedepankan bagaimana dari segi permodalan, dari segi pemasaran itu melibatkan semua anggota. Sehingga anggota ini walaupun ada di paguyuban, tapi kita punya satu bidang usaha bagaimana agar roda organisasi ini berjalan dengan jerih payah sendiri gitu. Slogannya katanya rasanya raja-raja, itu bagaimana Pak Ketua? Ada slogan rasanya raja-raja. Emang rasanya disenangi oleh khususnya kepengurusan anggota Siliwangi dan warga-warga yang pernah merasakan, bagaimana itu Pak Ketua? Kalau untuk rasanya raja-raja itu jujur aja ketika saya ya di Saung Hidung ini merokok, ngopi ini kok serasa kayak merasanya zaman raja-raja gitu. Mungkin dulu mungkin gitu kan. Betul. Namanya Siliwangi jangan-jangan merokoknya tuh seperti ini karena ini gini-gini Bandi. Nah, ada saya yang cerita. Ini tidak banyak menggunakan saus untuk rasanya gitu. Jadi memang mengandalkan dari tumbuh-tumbuhan. Memang bahan dasarnya herbal kan ya? Tembakau dengan cengkeh. Nah, ada satu lagi rasanya itu dari pisang sebenarnya. Cuma saya nggak ceritakan pisangnya pisang apa karena ini rahasia perusahaan. Jadi kalau cerita rokok ini herbal mungkin bisa juga gitu. Karena memang kita tidak menggunakan ini apa kimia ya? Kimia lah gitu. Makanya saya pun merokoknya ya rokok Siliwangi ini karena tahu bagaimana memproduksinya gitu lebih higienis. Dan memang udah hasil uji lab alhamdulillah gitu. Nikotin pun tidak terlalu tinggi. Bisa dilihatkan Pak Ketua itu rokoknya Pak Ketua, sampul rokoknya. Ini kemasannya. Wah, inilah pemirsa kemasan rokok Kretek Siliwangi dan itu bisa dilihat itu. Ini untuk iklannya ini. Rasanya raja-raja. Siliwangi Kretek. Oke. Ya, gitu aja pemirsa Warta Desa bincang-bincang udah ketiga kalinya dengan Ketua Umum Sawargi Siliwangi Indonesia. Karena emang selalu aja ada yang berhak ataupun wajib untuk disebarluaskan. Karena emang Sawargi Siliwangi itu terus berusaha untuk menciptakan satu yayasan di bidang budaya sosial yang tanpa berharap bantuan dari negara. Walaupun ntar ada bantuan dari negara ya akan diterima juga, cuman tidak akan mengemis kata Ketua Umum. Terima kasih Pak Ketua, Pak Om, makasih Om ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.